sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baiklah, untuk menghargai waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat ceramah agama yang dibawakan oleh guru kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta tajalu hisna sa'ban sita sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abni yawmir wa yarham, amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun ini membawa rahmat dan mudah-mudahan membawa manfaat sekaligus juga membawa keberkahan. Hati-hati yang dalam keadaan panas, gelisah dan galau, insyaallah mudah-mudahan dengan turunnya hujan seiring dinginnya fisik dan jasmani kita akan sedingin juga hati kita untuk bisa mendapatkan keberkahan di hadapan Allah. Karena itulah hati-hati memilih hati, karena seringkali hati dapat menyakitkan hati bila kurang hati-hati. Ya, Ustaz Bro, nggak usah tulis ini. Ya, karena nanti bisa-bisa jadi status nanti. Sebentar saya Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah balasan yang paling terhebat, balasan yang paling terbesar, balasan yang paling, yaitu membawa kita kepada jasa Rasulullah kepada kita tidak akan pernah habis-habisnya. Sampai pun kita selesai, Rasulullah tidak akan pernah selesai. Rasulullah habis dan berakhir, kita berakhir dan habis, ternyata Rasulullah tidak akan pernah habis dan berakhir. Bahkan tidak berkesudahan Rasulullah mengingat kepada kita umatnya, karena masih ada namanya syafaatil uzma. Syafaatil uzma itu adalah syafaat yang paling terbesar, yang halnya Allah simpan, Rasulullah simpan pada saat nanti di hari kiamat. Itu namanya syafaatil uzma. Syafaatil uzma itu adalah syafaat yang tidak diberikan kepada Nabi semuanya. Nabi Muhammad yang akan mengomentari, Rasulullah yang akan tunduk, dan Rasulullah yang akan meminta permintaan yang terakhir oleh Rasulullah yang disebut dengan syafaatil uzma. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi berkah yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, keluarga besar Warkop Gondrong ya, yang menikmati kopi. Kopi sudah saya jelaskan, salah satu yang menghilangkan stres itu adalah kopi, karena kopi itu bagian daripada minuman para wali dan para ulama-ulama terdahulu. Bahkan ulama-ulama kita salah satu menjaga tingkat hafalannya mereka, untuk melestarikan kekuatan hafalan, salah satunya adalah dengan meminum kopi. Dan itulah dalam bahasa Arab kopi itu disebut kahwa, ya, kahwa. Jadi kahwa itu memang, kalau teh namanya syahi, kalau kopi kahwa, ya, syahi dengan sama kahwa. Nah, kalau kita ambil hikmah yang sangat besar pada kesempatan pagi hari ini, kita melihat bahwa ternyata Umar bin Khattab ini belum pernah akan habis berakhir penjelasan kita. Kalau Nabi Sulaiman itu beristri sampai 70 istrinya, beliau cuma memohon satu sama Allah, tetapi permohonannya sama Allah itu seakan-akan Nabi Sulaiman itu tidak bergeser dari keyakinannya untuk mendapatkan anak. Jadi selalu dia menikah untuk mendapatkan anak. Sampai 70 pun istrinya ya tidak pernah mendapatkan anak, ya, kecuali pada saat dia mendapatkan istri yang kesekian baru bisa mendapatkan anak. Itu pun juga anak yang lahir dari Nabi Sulaiman itu adalah anak yang cacat. Keyakinannya begitu besar bahwa dengan kecacatan tadi itu anak ini ternyata cacat. Apa yang menyebabkan dia cacat? Nah, ini yang jadi persoalan. Bahwa keyakinan dia mendapatkan jumlah istri yang banyak itu sudah yakin bahwa tidak melibatkan Allah. Ya, begitu juga Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab itu dalam meyakini keterlibatan Allah dalam hidupnya itu luar biasa. Artinya bergantung kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, totalitas dia serahkan kepada Allah. Ini persoalan ini. Nah, biasa kalau dipelajari di kampus, paham ini disebut paham Qadariyah. Ya, paham Qadariyah. Kalau paham Jabariyah atau paham biasa yang disebut dengan Mu'tazilah, itu adalah paham yang disebut rasionalis. Artinya orang-orang yang mengharapkan akal dan pikiran saja. Artinya kalau kau tidak punya anak, berarti itu takdir. Tidak bisa takdir, harus diusahakan. Kalau tidak punya istri, harus dinikahi. Ya, jangan pernah Anda menginginkan anak kalau tidak ada mediasinya. Artinya ada kandungannya, karena kita harus bisa mengambil hikmah yang sangat besar. Satu saat Umar bin Khattab ketemu dengan seorang anak kecil. Seorang anak kecil ini adalah beliau, anak kecil ini, Umar bin Khattab berdialog. Jadi dia tanya kepada anak-anak yang lagi dalam keadaan mengembala, yaitu biri-biri atau menggembala domba. Di pertengahan jalan beliau katakan kepada anak-anak ini bahwa, hai anak, sekarang ini kau gembala banyak sekali binatang yang kau gembala, domba yang kau gembala. Bagaimana kalau kau curi satu saja? Pasti yang punya ini tidak akan pernah tahu, ya, tidak akan pernah tahu. Tetapi apa kata anak itu? Memang yang punya domba tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Ya. Mendengar perkataan seperti ini, hanya Allah yang tahu. Umar bin Khattab langsung memberikan apresiasi dengan mencium tangan anak itu. Kenapa dia mencium? Karena kekuatan iman yang ada pada anak itu. Padahal binatang itu tidak terhitung jumlahnya. Kalau diambil satu juga tidak mungkin yang punya domba itu, juragannya, bisa tahu jumlah dombanya. Dan kalau diambil satu, itu tidak kentara. Tapi apa kata si anak ini? Memang tidak kelihatan, tapi Allah yang lihat. Memang tidak terhitung jumlahnya, tapi Allah yang hitung jumlahnya. Ya. Maka Umar bin Khattab menganggap bahwa anak ini luar biasa keimanannya. Artinya dia mengembala sekaligus juga menjaga amanah dan menyerahkan kepada Allah. Artinya dalam hidup itu memang ada urusan itu selalu dikembalikan kepada Allah. Contoh saja COVID, ya. COVID ini banyak sekali orang bilang, ini kan perputaran iklim saja, bergantinya. Padahal ini signal-signal Tuhan yang Allah kasih ke kita, tapi kita tidak paham. Itu gagal paham kita terhadap kehidupan ini. Kalau ada lagi musibah lagi, itu kan sekedar patahan saja. Menurut ilmu meteorologi dan geofisika, memang begitu keadaannya, dunia ini sudah makin tua. Padahal itu simbol-simbol Tuhan yang Allah kasih. Itu cara Tuhan untuk kasih ingat kita, gitu. Tapi manusia tidak pernah juga ingat, gitu. Ya. Artinya kembalikan kepada Allah, jangan kembalikan kepada ilmumu, karena sudah terlalu banyak bergeser. Kan saya selalu katakan, COVID-19 masih ada COVID-20, masih ada 21, masih ada 22, masih ada 23. Tapi manusia itu sudah dikasih kode Tuhan, tidak paham itu kode, gitu. Sudah dipahamkan untuk ini signal-signal Tuhan yang dikasih ke kita, tapi Tuhan, mereka tidak percaya, gitu. Selalu dia menganggap bahwa itu kan kelalaian manusia saja, Ustaz. Itu kan dengan kondisi iklim yang berubah sehingga terjadi itu yang namanya influenza, yang namanya COVID. Padahal tidak akan mungkin seluruh dunia akan sama iklimnya, Pak. Kalau dijawab sebagai patahan, yang tidak patah saja mengalami, ya, itu luar biasa. Coba bisa bayangkan saja kalau terbakar hutannya Kalimantan. Lantas kita yang di Sulawesi yang tidak punya hutan, katakan bahwa itu bukan bagian daripada teguran Tuhan. Tidak. Orang selalu berpikir, tidak, karena itu kelalaian tangan-tangan manusia saja. Padahal itu adalah teguran Tuhan kepada kita semua yang berdampak sistemik kepada semua kita. Nah, Umar bin Khattab menganggap anak ini merupakan teguran dari Allah bagi kita dan bagi anak itu, bahwa anak itu kejujurannya luar biasa. Siapa yang mau lihat kalau kita ambil barang? Siapa yang mau tahu kalau kita makan kue baru tidak lapor sama gondrong? Siapa? Kejujuran itu makanya yang membuat kelepak-kelepak itu hatinya Khadijah kepada Rasulullah kan Al-Amin, karena kejujurannya, ya.
Kalau beliau menjual ini harga rokok berapa? Ini harganya rokok 5.000, ya. Dia tidak jual 6.000. Beliau cuma kasih tahu, Rasulullah kasih tahu, saya ambil dari Khadijah harganya 5.000 dari agen. Terserah Anda mau beli 6.000 berarti saya untung 1.000 rupiah. Kalau Anda beli 7.000, coba ada tak pedagang begitu? Ya, bahwa kalau dia ambil dari agen harganya sekian, terserah kamu ambil berapa, saya untungnya begini. Nah, itu dipantau oleh Khadijah. Ada orang-orang yang rahasia, ada orang-orang mata-matanya Khadijah yang diutus oleh Khadijah. Coba kau lihat bagaimana cara berdagangnya Khadijah Rasulullah terhadap umat. Disitulah beliau dapat, karena dia orang kaya, ya, bisa perintah orang-orang tersendiri. Jadi kejujuran itu luar biasa. Tetapi memang kejujuran itu perlu studi kelayakan. Ada cobaan yang begitu besar. Sama kita ustadz-ustadz, kadang-kadang ada amplop cadangan, ya, ada amplop yang disediakan, ya, itu biasa itu Pak, ya, kalau dia menceramahkan kejujuran, sementara dia juga tidak jujur, ya, kadang-kadang dia begitu kan, ada amplop, ya, yang sengaja dikasih basah, bahwa ini amplop lama ini, tapi mau dia apa? Memang laki-laki itu dalam saat keuangan dia tidak boleh jujur sebenarnya, laki-laki dalam soal keuangan. Ya, kalau soal cinta itu dibutuhkan kejujuran, dan kejujuran itu melahirkan kesetiaan. Ya, makanya kenapa Ummu Darda dengan Abu Darda menjadi sang legendaris cinta yang abadi, karena memang dari luar tabiin sahabat Nabi bahwa yang luar biasa itu Abu Darda sama Ummu Darda dalam kecintaan. Tapi kecintaan itu lahir karena kesetiaan, kesetiaan itu lahir karena kejujuran. Dan tidak ada itu orang jujur itu, ya, bisa dipegang kata-katanya. Laki-laki itu cuma dipegang kata-katanya. Makanya laki-laki itu cuma satu kata saja, tidak perlu banyak kata, ya. Laki-laki itu cuma butuh satu kata saja, jadi atau tidak jadi. Perempuan itu intinya cuma satu, butuh kepastian, ya. Kalau kau tidak pasti, ya. Kalau laki-laki itu memang dia bisa tidak jujur, tapi dia bisa kasih kepastian. Karena jujur dengan kepastian itu berbeda. Karena kalau orang yang pasti dia bisa jujur. Kalau yang tidak jujur itu belum tentu pasti. Makanya banyak itu laki-laki tidak bisa dipegang kata-katanya. Tapi kalau dia memastikan sesuatu, insya Allah kentara itu dari bahasa tubuhnya itu bahwa dia tidak bisa jujur. Kentara itu, ya. Karena itulah tidak perlu diuji itu kejujuran. Tapi kalau orang yang rajin sholat, dia pasti jujur. Karena tidak ada satu makmum yang keluar dari portal SOP-nya imam kalau dia lakukan yang berbeda, ya. Makanya saya selalu katakan, kayak kemarin itu ada yang kajian tentang masalah kunut. Itu saya baca, ternyata Profesor Dr. Hamka itu 1000 buku dia baca, baru dia bisa menemukan bahwa ternyata selama ini saya keliru. Saya harus kunut dan saya harus takziah, ya, tahlilan. Kenapa? Karena 1000 buku saya sudah baca, ternyata kesimpulannya. Nah, ini sekarang ini, ya, banyak orang baru penceramah sekian sudah, apalagi ada yang kelompok-kelompok tertentu yang sengaja memang mengobrak-abrik tatanan yang ada pada Sunni. Itu yang saya lihat sekarang ini. Sebenarnya Pak, kalau kita mau jujur saja, kalau bicara ilmu itu bukan Mekah dan Madinah. Kalau bicara ilmu, ya, bicara ilmu itu Mesir. Karena kenapa bicara ilmu itu Mesir? Karena perpustakaan yang paling tertua di seluruh dunia itu Mesir, ya. Nah, perpustakaan itu adalah jantungnya universitas. Jadi kalau mau orang itu, universitas itu hidup, maka hidupkan itu perpustakaan. Dan perpustakaan yang paling tertua di seluruh dunia itu adalah perpustakaan Al-Azhar. Jadi ilmu itu sebenarnya dari Mesir semua, ya. Semua ilmu agama ini dari Mesir. Tidak ada itu ilmu agama sekarang ini baru ada ini. Ada Universitas Madinah, Mekah, Al-Qura, itu baru ada sekarang. Makanya berani semua, dulu tidak ada. Said Qutb, kemudian beberapa ulama Al-Jumai, ya, itu semua dari Mesir semua. Kenapa dari Mesir? Karena memang perpustakaan yang paling terbesar dan paling tertua itu Mesir. Logikanya universitas yang paling tertua umat Islam itu adalah Al-Azhar.
Jadi itu gambarannya ya. Jadi marilah kita ambil hikmah yang sangat besar, bahwa sekarang ini karena fokusnya orang semua selalu Mekah Madinah. Sebenarnya kalau ilmu ya, kalau ilmu yang dipelajari dari keislaman itu zaman Rasulullah saja ya, Mesir itu sudah ada ya. Zaman Rasulullah itu saja sudah ada Mesir, makanya ada gubernur Mesir ya. Syam juga ada gubernur Syam, kemudian Yaman juga sudah ada. Jadi bukan kota yang tertua itu sebenarnya adalah Mesir kalau kota Islam ya yang ada, karena dari situlah universitas yang paling terbesar saat itu, dan kemudian perpustakaan yang paling terbesar dan tertua. Jadi memang kalau kita ambil hikmah yang sangat besar dengan dialognya antara Umar dengan anak kecil, ini menggambarkan bahwa kejujuran itu bukan lahir dari orang tua, tapi kejujuran itu lahir dari anak kecil di hadapan Allah. Jadi kalau kita baca seperti Profesor Dr. Hamka, 1000 buku baru dia baca, kemudian dia baru mengatakan, oh ternyata memang kunut itu ada. Memang begini, kadang-kadang kita dalam pemahaman, kita kadang-kadang gagal paham untuk satu buku saja, satu guru saja. Saya saja baru beli buku itu, namanya Fathul Bari, Sarahnya Imam Bukhari. Itu kurang lebih sekitar 3 juta ya, 3 juta. Tiba di rumah kapan itu? Di kantor kira-kira 1-2 hari lalu. Itu semuanya kurang lebih 3 juta ya. Itu padahal kitab itu luar biasa. Di kampus saya selalu baca, mahasiswa selalu saya pakaikan rujukan. Tapi ternyata ini saya lihat banyak orang begitu dia baca Imam Bukhari, dia menganggap Imam Bukhari itu sudah hadis yang paling tertinggi. Padahal Imam Bukhari saja dalam hadisnya mengatakan semua hadis dalam buku Sahihul Bukhari itu tidak semua sahih. Coba bayangkan ini kapan kau bisa tahu hadis itu kalau kau tidak sekolahkan itu hadis? Jadi kadang-kadang banyak orang itu, saya biasa lihat ustadz ya, yang kadang-kadang dia tidak baca kitab, tiba-tiba mengatakan bahwa semua hadis yang Sahih Bukhari itu adalah sahih semuanya. Padahal yang punya buku Sahih Bukhari, Imam Bukhari sendiri mengatakan tidak semua hadis dalam kitabku ini adalah sahih. Di mana bisa kita dapat? Di Fathul Bari ya. Jadi di Fathul Bari itu menjelaskan bahwa bukunya itu, syarahnya Imam Bukhari itu tidak mengatakan semua hadis itu sahih. Imam Bukhari cuman sangat selektif itu Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadisnya ya, karena beliau itu harus berpuasa untuk satu hadis, kemudian setelah dia puasa dia tidur di samping kuburnya Rasulullah dan minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ini berasal darimu katakan itu berasal darimu, tapi kalau ini bukan berasal darimu kasih petunjuk sama saya supaya hadis ini menjadi hadis yang murni dari perkataan. Jadi begitu enak kalau orang lebih banyak baca ya. Makanya Profesor Dr. Hamka itu 1000 buku dia baca, 1000 buku dia baca, baru dia katakan saya paham ternyata kunut itu adalah yang terbaik dan tahlilan itu ada dalam buku-buku yang ada. Itulah susahnya sekarang kita punya ulama ya, ulama halaf ya, artinya ulama salaf itu ulama tradisional, ulama terdahulu. Ulama khalaf itu ulama yang sekarang, yaitu saya lihat ini antara satu ustadz dengan ustadz ini juga yang alumnus dari Saudi, kadang-kadang mereka juga apa yang redaksional. Kalau saya lihat-lihat ya, artinya selama ini saya sebagai seorang dokter di bidang hadis, taksis bil hadis, kadang-kadang saya bilang memang tahu ya, mereka ini redaksional sekali. Jadi dia tekstual, tidak kontekstual. Nah, orang itu kalau tekstual Pak, tidak perlu disekolahkan. Kau alumnus pesantren saja kau sudah bisa baca ya. Baca umpamanya satu hadis, laisa sadidu bisur'ah innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang bilang bahwa kata sur'ah di situ adalah gula. Nah, sur'ah itu adalah bukan hanya sekedar gula, tetapi makna yang tersurat dalam kata sur'ah itu adalah kekuatan power hati yang bersinergi dengan otak. Nah, itu disekolahkan. Tapi dia tidak gulat saja, kata gulat saja, karena surah itu gulat. Jadi dia bahasakan itu redaksi. Dan ini hadis.
Jangan dibantah bahwa gula, nanti orang fokusnya, kalau begitu tidak usah saya angkat barber, tidak usah saya, karena ciri khasnya orang penggulat itu adalah badannya besar, bodinya kekar. Nanti gambarannya ke situ. Padahal tidak ada gambaran yang paling besar yang digambarkan oleh Nabi bahwa kekuatan powernya orang itu diukur dari fisik. Padahal tidak. Powernya itu dari bersinerginya hati dengan akalnya. Bisa tidak dia mampu kalahkan dengan hatinya yang tiap hari ibadah, zikir, sholat, ya? Karena di atas perang itu masih ada perang lebih besar. Nabi ditanya oleh sahabat, masih ada perang yang lebih besar dari perang Badar? Masih ada. Keluarlah asbabul urut hadis itu. Laisa sadidu bisur'ah, innama sadidu ladzi lam yamliku nafsahu indal qadar. Bukanlah dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang bergulat, tapi orang yang paling kuat adalah orang yang apabila temperamennya dia naik, emosinya dia marah, tapi dia mampu meredam emosi itu, maka dialah orang yang paling kuat. Nah, kalau dibahasakan ini sebenarnya orang bisa bilang, ini marah. Marah yang dimaksud ini adalah marah begini, ya. Artinya marah itu juga wajib hukumnya. Kalau itu berhubungan dengan kemaksiatan. Idza ra'aitu munkar falyughayyir bil yad, fa in lam yastati' fa bil lisan, fa in lam yastati' fa bil qalb, wa hiya ataful iman. Kalau kau lihat kemungkaran, robalah dengan tangan. Tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu. Orang bilang tangan, padahal tangan yang dimaksud itu adalah kekuasaan yang ada pada diri kita. Jadi seingat ada peminum palu, langsung kau pukul. Pak. Kenapa? Roba dengan tangan. Tangan yang dimaksud itu bukan dengan tangan. Tangan yang dimaksud itu adalah otoritas kita, kekuasaan kita. Ya. Jadi kekuatan power kita. Artinya di mana kau bicara? Ini saya lihat. Kalau yang saya lihat di video-video ini, koslet semua. Begini Pak, maksudnya saya kadang-kadang berpikir, umpamanya kayak seperti tahlilan, takziah, kunut. Maksudnya kan kau ulama baru kemarin gitu. Kalau memang itu keliru, masa ulama yang hidup pada zamannya dengan limit waktu begitu panjang, kok tiba-tiba kau baru alumus kemarin? Maksudnya jangan merubah pola yang sudah ada, tapi menguatkan pola yang sudah ada gitu. Ini tidak. Ini yang kopral lakukan begitu, sementara yang jenderal ini yang kopral ini yang dibawa ini sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit ini. Itu bid'ah keluar hadisnya, ya, hadisnya itu Nabi kondisikan pada kondisi nanti akan datang. Kau yang terjemahkan bilang itu bid'ah, tidak bisa. Bid'ah itu tidak berhubungan dengan dunia. Kau mana tulisan bid'ah tidak berhubungan dengan dunia di sini dalam redaksi hadis? Coba mana? Datangkan sama saya. Kalau ada yang dengar ceramahku ini, bawakan hadisnya. Kalau ada urusan dunia, kau yang bilang. Kalau kau bisa bilang begitu, saya juga bisa bilang bahwa urusan-urusan kayak kita ustadz pergi ceramah pakai motor, pakai mobil, itu juga bid'ah karena Nabi berdakwah tidak pakai. Kenapa kalau kita, giliran kita yang pakai motor pakai, kamu bid'ah, tapi giliran kau yang lakukan, kau tidak dibilang dirimu bid'ah, ahlul bid'ah. Jadi kadang-kadang kontradiktif. Maksudnya saya lihat secara tekstual dengan kosakata itu yang dijadikan patokan, tapi bicara tentang kontekstual dan tekstual itu tidak akan pernah kan temu. Nantilah insya Allah. Itu susah. Di Mekah Madinah itu saya lihat kurikulum yang beredar, metodologinya itu tidak bicara pada tematik, ya, dalam satu. Dia hafal saja, hafal tak penjelasannya seperti ini. Saya kasih contoh saja. Andre Guruta Kiai Abdurrahman Muhammad Nur. Itu Kiai Muhammad Nur itu spesifik di hadis Sunan Abu Daud. Itu dia hafal, Pak. Masa kau bisa mau kalahkan semua hadis-hadis Sunan Abu Daud kau baca, dia hafal. Dia puluhan tahun di Mekah. Tapi biasa saja dalam persoalan mujadalah, berdiskusi. Ini saya lihat tidak. Dua saja, kalau tidak haram. Kalau sudah haram, pasti lawannya halal. Ya. Kalau tidak bid'ah. Kalau bid'ah kecenderungannya kepada haram lagi nanti.
Jadi itu saja omongannya, tidak ada alternatif hukum. Kalau kau bicara masalah hukum, maka bicaranya adalah halal, haram, mubah, makruh, ya, bisa juga, yaitu jaiz, boleh, silakan. Ada juga kalau preferensi hukum bisa Al-Quran, Sunnah, masuk ijma, masuk qiyas, ya banyak. Bayangkan saja Pak, kalau kita kasih keluar zakat, yang Nabi suruh itu zakat, apa yang kau makan? Nah, orang makan di Mekah gandum, kita makan di sini beras. Kalau tidak dikiaskan, disamakan, tidak ada itu hadis tentang kias. Memang tidak ada hadis tentang kias, tapi referensi tentang masalah kias itu menyamakan pada unsur ke asal muasal hukum itu dibolehkan. Apa asal muasal hukum? Yaitu makanan pokok. Makanan pokoknya sekarang, kalau makanan pokoknya orang Islam mau disamakan semua, maka berapa kita impor gandum ke Indonesia? Ya. Belum lagi sudah di Indonesia terbalik-balik lagi. Untuk Makassar makan beras, untuk orang Madura makan jagung, orang Papua sagu. Ya, coba bisa dibayangkan ini. Tetapi hukum asalnya apa? Yaitu barang yang kita makan, apa yang kita makan, itu yang kita keluarkan zakatnya. Itu bicara tentang apa? Tentang kias. Artinya menyamakan pada unsur makanan pokok, bukan unsur hasil dari apa yang mau dimakan. Ini susah. Jadi akhirnya orang jadi ribut semua. Dan ini memang ada misionaris, ya. Jadi bukan hanya kristenisasi yang namanya misionaris, tapi ada namanya misionaris, orang-orang yang tertentu yang memang bagaimana merubah pola. Sebenarnya ulama-ulama kita itu ulama-ulama yang dia sudah ajar kaum am yang kerjakan. Itu ulama kita, terutama ulama-ulama tidak ada. NU itu kan organisasi, kemudian Muhammad itu organisasi, dia bukan aliran, dia cuma organisasi. Cuma patokan yang ada bahwa agama itu dibawa oleh orang-orang NU. Nanti setelah datang berikutnya baru menamakan organisasi. Tapi Islam yang secara kafah mereka bawa. Ya, ini kan seperti Wali Songo yang bawa Islam, kemudian Dato' di Bandang, kemudian Dato' di Tiro, itu semua yang membawa Pangeran Diponegoro. Bukan sekadar mereka sebagai pahlawan, tetapi misionaris Islam yang mengajarkan tentang Islam seperti dulu. Ya, jadi saya kira sekarang ini kalau ada di masyarakat kita dapat ada berbeda. Ini patokan yang sudah ada kan begini. Itu dalam psikologi massa, ya. Kalau ada orang yang berubah dan berubah total, dan orang yang ikut itu adalah orang yang tidak paham, maka dia pasti akan ikut. Tapi kalau orang yang paham itu, insya Allah. Saya belajar dari Profesor Dr. Hamka. Selama ini saya tidak pernah tahu bahwa kunut itu dibolehkan. Tapi setelah saya baca 1000 buku, baru saya tahu ternyata kunut itu, dulu saya tidak kunut, sekarang saya jadi kunut. Makanya dia jadi imam di Masjid Istiqlal, kemudian dia kunut, ya. Akhirnya juga begitu juga. Dulu saya tidak tahlil, saya tidak suka tahlil. Tapi begitu saya baca 1000 buku, logikanya. Jadi ulama-ulama dahulunya yang sudah baca 1000 buku, kau baru baca. Nah, bagaimana kalau ulama yang sekarang yang tidak pernah baca buku, Pak? Ya. Coba bayangkan, bisa dibayangkan, Pak. Apa yang dia dapat dari sana, itu yang dia terapkan. Apa yang dia dapat dari sekolah, tanpa pertimbangan, dia akan menjustis orang. Nah, ini yang saya takut. Ya, sekarang itu yang terjadi di fenomena masyarakat kita. Nah, makanya marilah kita ambil hikmah yang sangat besar. Ini sudah melenceng sebenarnya ini, tapi paling tidak gambaran Umar bin Khattab itu bahwa dari kejujuran seorang anak, sebenarnya kejujuran itu yang paling luar biasa itu memang kita belajar dari anak kecil. Ya. Anak kecil itu tidak bisa rekayasa. Dan kejujuran itu bisa juga kita transfer dari anak kecil. Karena anak kecil itu kejujurannya tidak pernah diragukan. Makanya orang kalau mau jujur, belajarlah menjadi kecil. Dia pasti jujur. Ya, filosofisnya begitu. Ya, semua anak kecil itu pasti disayang. Dan tidak ada anak kecil itu tidak disayang. Nah, kalau begitu, ambil filosofisnya anak kecil. Kalau kau jadi kecil, pasti disayang orang. Kalau kau besar, pasti tidak disayang orang. Logikanya begitu. Ya. Jadi marilah kita ambil hikmah yang sangat besar. Mudah-mudahan hari ini kita mencetak lagi 1000 rakaat untuk pahala hadir di majelis, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan kebenaran itu, dan kesalahan kekeliruan itu kita dari maksud.
Saya kira ini saja, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya. Saya sambil minum. Tas Asis. Ya, Ustaz Asis. Ngomong kita sampai. Bersyukurlah Ustaz. Apa Ustaz Asis? Jadi Silakan. kecil. Yang berkaitan dengan Ya. kaitannya dengan kesetiaan. Ya. Jurang. Kejujuran berhubungan dengan kesetiaan. Ya. Nakim sana tampak. Sebelumnya kan ada sesuatu, ada indikatornya setia. Untuk mencapai kesetiaan itu seperti apa? Ya. Setia itu kan bahasa Indonesia. Sebenarnya kesetiaan itu kalau secara totalitas itu mardhatillah, artinya keridaan. Ya, ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang saya maksud dan keridaanmu lah yang saya butuh. Saya tidak perlu cari surga dan saya tidak perlu cari neraka. Yang saya butuh keridaanmu, kaummu. Itu yang lain cuma hanya fasilitas yang mengikut. Ya. Makanya dalam ibadah itu kesetiaan itu inna sholati itu komitmen. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kenapa itu kesetiaan? Tapi bahasa Indonesia itu tidak mampu menjabarkan sebenarnya inna sholati itu sebagai ikrarkah, sebagai komitmenkah, sebagai kesetiaankah? Tapi itulah kosakatanya bahasa Indonesia yang tidak mampu menjabarkan kata inna sholati wa nusuki, bahwa sholatku dan ibadah. Jadi ada komitmen moral sebenarnya. Kalau bahasa trending topiknya atau bahasa ilmiahnya komitmen moral, artinya komitmen moral yang tidak bisa digabung-gugat antara dirinya dengan Tuhan. Jadi itu setia, sebenarnya setia. Kalau dibilang setia kepada istri itu makhluk. Kesetiaan itu sifatnya sementara. Ada orang kesetia? Tidak ada sekarang. Ya, setia itu biasa. Setia setelah ada perjanjian, dia setia, komitmen. Tapi kalau kepada Allah itu bukan setia. Artinya komitmen moralnya dia bahwa kau tidak sujud, kau tidak ibadah, apa yang kau membalaskan sama Allah? Sementara Allah sudah berikan kepada kita. Dan itu sebenarnya kata setia. Ya, karena kesetiaan itu biasa apa ya? Kalau lagu-lagu yang kita dengar itu ada kesetiaan yang hanya di bibir saja, ya. Ada juga kesetiaan yang hanya di hati saja. Ya, itu kan. Ya. Jadi beda itu Ustaz ya. Kalau kita mau dibahasakan kesetiaan itu bisa di bibir saja, bisa di. Kalau hasrat itu bahasa Arab hasrat. Ya. Hasrat itu adalah orang yang menginginkan sesuatu tapi keinginannya dia hanya bisa dapat umpamanya 100%, dia dapat 20%, masih ada yang tinggal, ya kira-kira 40 lah yang dia dapat, 60 masih tinggal. Itu hasrat. Hasrat itu mengambil yang sedikit tapi masih ada sisa yang banyak. Itu hasrat. Jadi kalau umpamanya hasrat ingin memilih, hasrat ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Bagaimana kau mau peluk gunung? Ya, itu hasrat. Maksudnya paling kau bisa naik gunung saja 40%, tapi ingin memeluk tidak mungkin. Ya, makanya itu saya katakan tadi, hasrat itu bahasa Arab. Bahasa Arab hasrat adalah kalau kita mau kuasai yang motor itu, ya kau tidak bisa. Satu-satunya kau cash, terpaksa kau harus bayar sekian untuk cicil. Nah, itu hasrat itu. Hasrat ingin memiliki NMAX umpamanya. Ya boleh, itu bisa. Ya, tapi bagaimana, apa kau bayar cash atau ya cicilan? Yang penting ada hasrat. Nah, ada orang yang hasratnya terpenuhi. Begitu dia punya uang langsung dia cash. Tapi ada orang hasrat harus tercicil. Ya, dia tidak bisa memiliki. Satu saat kau tidak tunggakan 2 bulan, 3 bulan, ditarik Miki. Ya, itu hasrat. Makanya tidak bisa kita menganggap bahwa hasrat itu total. Ya, harus kita miliki. Apalagi kesetiaan itu relatif, ya, sementara, ya. Tapi kalau komitmen moral, itu Kesetiaan.
inna sholati wa nusuki. Saya punya komitmen moral kepada Allah karena saya sebagai hamba butuh kekuatan, power, ya. Makanya disebut itu power of Allah, ya, dalam bahasa pelatihan spiritual itu the power of Allah, ya, ya, love, ya, karena the power of Allah atau good, ya, itu bisa. Tapi kalau the power of love itu tidak ada, karena love itu tidak diperuntukkan untuk Tuhan. Love itu hanya diperuntukkan kepada makhluk saja. I love you, I love you. Dia bilang I love you too, ya. Makanya dia tulis itu I love Muslim, I am Muslim. Ya, untuk dia dengan Muslim memberitahukan kepada, tidak usah kau kasih tahu sama Allah I love Muslim, tidak perlu. Karena Allah itu tidak perlu dengan kecintaanmu, tanpa cintamu juga Allah tidak akan turun derajat. 11 planet yang ada di muka bumi ini, mulai Merkurius sampai Pluto tidak ibadah sama Tuhan, tidak ada pengaruhnya Tuhan untuk dengan kekuasaan. Cuma kau dia nanti siap masuk neraka gitu. Jadi sebenarnya ini komitmen ya. Kalau ada. Silakan Ustaz. Apa lagi? Ya, jadi kesetiaan. Oh, jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan, sekedar merasa terusik sedikit tentang keadaan alumni. Ya. Seperti ada alumni Medina, Mekah. Setelah padahal yang paling banyak sebenarnya adalah alumni pesantren kita yang mungkin yang bermazhab Syafi'i, atau mungkin bisa jadi saudara-saudara kita ini mereka dulu belajar di pondok Syafi'i, namun tidak tuntas mereka dikirim ke Saudi, akhirnya mereka berubah. Yang jadi permasalahan sekarang, kalau dibandingkan alumni mereka dengan yang alumni yang di sini, pasti lebih banyak alumni pesantren. Hanya masalahnya metode dakwah, cara dakwah mereka tidak sama dengan metode dakwahnya. Mereka begitu frontal sedikit, tapi mampu mewarnai, merubah keadaan kebiasaan ulama-ulama kita. Yang saya lihat kita ini sekarang ini kurang memahami ulama-ulama kita atau alumni kita kurang begitu ngejos berdakwah tentang bagaimana sih sebenarnya itu mazhab Syafi'i, ajaran-ajarannya, sehingga tidak dicampur baurkan dengan mazhab yang baru yang masuk. Padahal beda, Indonesia ini sudah bermazhab Syafi'i. Mereka dari puluhan tahun sebelum ulama-ulama kita telah ajarkan, telah tahu bagaimana tatanan sosial masyarakat Indonesia. Kemudian masuk lagi hal-hal yang baru seperti ini, muncullah itu. Ketika mereka menyampaikan, datang kepada orang-orang, ini bid'ah, ini haram, ini kafir, ya paling ulama kita bilang, dulu nenek moyangmu ini datang mengislamkan orang kafir, sekarang kau mengkafirkan lagi orang Islam. Iya, jadi begitu memang satu permasalahan. Itulah ya yang kelompok-kelompok aswaja sebenarnya. Ini yang tidak memanfaatkan media, mengkanter semua itu. Kemudian yang kedua, sementara mereka yang alumnus dari sana itu medianya begitu bagus, ya terkoordinir, mereka luar biasa. Kemudian karena sekarang ini saya melihat kebanyakan dari kalangan anak muda, ya kita juga muda pada waktu itu di saat kita masuk pesantren, sehingga warna kita itu diwarnai. Sekarang anak muda kita bukan lagi mereka zaman seperti dulu harus di pondok pesantren. Dia cuma pakai YouTube, dia dengar satu asal dalilnya jelas. Dia tidak belajar yang bagaimana itu dalil, bagaimana itu yang namanya hadis, Al-Quran dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi permasalahan, dan itu mereka menang di situ, menang di media. Dan tadi itu sangat speed, memang kecepatannya mereka itu mewarnai itu luar biasa. Nah itu kendalanya memang, karena banyak ulama-ulama kita di Indonesia yang tidak mau gitu bicara tentang masalah seperti itu, bicaranya umum. Nah mereka ini bicara buka, nanti
Kenapa? Karena memang warnanya seperti itu, Indonesia itu dulu dari seperti itu. Jadi kalau ada mentok masalah, lapor ke pusat, lapor ke sini. Ini tidak begitu mereka yang keluarkan fatwa. Langsung haram, ini bid'ah. Dulu itu kata-kata bid'ah itu tidak pernah muncul, Pak. Kenapa? Paling 1-2 orang. Umpamanya saya kasih contoh dulu. Dulu kalau di Makassar zaman-zamannya saya itu waktu pertama ceramah itu ada Dai Magading. Ya, Dai Magading. Ada dulu termasuk Sukri Dai Limpo. Itu Ji, tapi tidak terlalu tidak terlalu menggema karena mengcover ulama-ulama kita di Makassar itu banyak, ya. Tapi mereka tidak mengcover itu. Dia cuma kasih tahu bahwa ini sudah ada dalilnya, ini sudah ada interpretasinya yang berbeda. Tapi sekarang tidak, Pak. Dia muncul dengan dalil dan langsung fokus pada keputusan haram. Ya, itu yang saya tidak itu ada satu itu sampai saya terlalu dua saja ngomongnya. Kalau tidak haram, halal. Abu Jawas. Nah, itu juga. Jadi, tidak usah sebut nama. Iya. Terlalu ini. Maksudnya itu bahasa hukum itu dibedakan dengan bahasa dakwah. Ya, bahasa dakwah itu kalau kau sudah menjudge orang bilang haram, tidak, menurut kau haram, tapi tidak ada kalimat redaksinya yang berbunyi kata haram. Umpamanya saya kasih contoh, pelihara janggut, ya. Janggut itu bagi kita ikhwau bisyawarin, ya. Hadis itu kalau kau mampu ada janggutmu dan kau bisa rawat, itu haram, halal. Artinya peliharalah, tapi bukan dengan ini menunjukkan kata keharaman bagi orang yang tidak punya jenggot. Padahal ini sunnah. Ya, Imam Syafi'i saja menganggap bahwa orang yang pelihara janggut itu sunnah. Silakan. Jadi yang lain mau pelihara silakan. Jadi akhirnya tidak, ini haram. Siapa yang tidak pelihara janggut haram. Ya. Nah kalau tidak pelihara janggut haram, disuruh barangkali panggil itu ustadznya atau kiainya itu. Perhatikan genetiknya orang. Genetik itu adalah orang yang tidak, biar kau rangsang pakai obat ini, Pak, tidak muncul itu, Pak. Ya, kalau itu yang dijadikan patokan nanti keharaman itu cuma karena faktor janggutnya, maka genetik yang keluar dari seseorang, ya, pada saat dia terlahir memang tidak ada alur janggutnya. Kau mau paksakan bagaimana? Dan dia sudah katakan saya sudah pasangkan obat di sini, pokoknya semua jenis obat, tapi tidak bisa keluar itu jenggot. Nah, bagaimana keharaman itu? Ya, Firdaus. Dikasih juga Firdaus tidak muncul-muncul. Sudah lagi Jannatul Firdaus, ya Jannatul Naim, Jannatul Ma'wah, semua ada jannah di sini. Sudah Firdaus saya tidak muncul. Nah, bagaimana? Seperti itu. Ini kan faktor genetik, Pak. Jadi inilah yang satu kekurangan kita itu seperti itu. Dan mereka memang luar biasa, Pak. Dia langsung baca kitab, bilang ini ada kitabnya seperti ini. Nah, tetapi interpretasi terhadap kitab itu yang berbeda karena dia pahami secara ya tekstual. Sementara kita ini sekolahkan memahami tekstual karena ada dasar, memahami juga secara kontekstual, bahkan interpretasi terhadap hadis itu. Bagaimana hadis ini bisa keluar? Oh, karena umpamanya saya kasih contoh, satu saat Rasulullah melarang orang makan binatang yang hidup di dua alam, ya. Kemudian satu saat dia makan biawak. Lantas Rasulullah dikabarkan bahwa biawak itu boleh dimakan. Nah, sekarang kalau umpamanya boleh dimakan, lantas bisa tidak kau makan? Sementara antara selera dengan hukum itu tidak membolehkan. Kau bisa makan biawak, jijik. Apakah jijikmu itu menjadi standar hukum? Kan tidak bisa. Sementara hukum itu membolehkan. Jadi selera itu tidak akan bisa menjadi standar hukum. Ya, karena kau tidak biawak kalau di kampung itu Ustaz tidak dimakan. Memang tidak dimakan untuk daerah itu dia makan. Tapi kalau begitu tidak enak. Berarti tidak enakmu itu bukan menjadi hukum. Karena hukum untuk mereka dibolehkan, tapi untuk mereka saja. Sama kita tidak bisa. Karena kenapa? Karena kita yang pertama jijik, yang kedua masuk pada dua alam. Ini yang harus dipahami seperti itu. Interpretasi makna hukum terhadap satu redaksi hadis. Nah, ini. Jadi banyak itu.
Belum lagi mafhum mukhalafannya, kemudian makna hakikinya apa, makna majaznya apa. Umpamanya la taqrabu zina, ya, jangan dekati zina. Ya, dekat saja tidak boleh, apalagi kerjakan. Maksudnya itu tidak perlu lagi kau katakan jangan dekat, karena potensi orang yang mendekati itu potensi sudah disinyalir oleh Al-Quran. Potensi mendekat itu adalah potensi yang sangat tinggi yang akan menyebabkan zina. Nah, sekarang solusinya seperti apa? Puasa. Tapi saya sudah puasa, Ustaz. Puasamu itu bukan ori tapi KW. Ya, jangan kau salahkan ini hadis, bahwa hadisnya ini yang salah, tidak suruh puasa. Saya sudah puasa, Ustaz, tapi masih ada syahwat timbul. Puasamu yang ber-KW, KW3 mungkin. Kalau puasa yang ori itu mematikan syahwat. Tidak ada puasa tidak mematikan syahwat. Ya, makanya itu orang yang berpuasa itu menghilangkan semua yang namanya emosi seks. Karena bayangkan Pak, kalau lapar bukan sekedar karena lapar itu Pak, beda capek. Kalau dalam penelitian orang capek itu tinggi seksnya, makanya selalu orang capek itu selalu mau cari pantai pijat. Kalau orang tidak capek tidak perlu masuk pantai pijat, tidak perlu. Ya, tapi orang capek karena setelah disinyalir ternyata ya dokter Boyke bilang orang yang capek itu akan cepat dan tinggi seksnya. Ya. Nah sekarang kalau tidak tinggi seksnya kapan? Itu puasa. Tapi ternyata masih tinggi juga Ustaz. Berarti puasamu yang berKW. Jangan salahkan puasa, karena ini sudah fit and proper test, sudah studi kelayakannya Nabi, karena Nabi sendiri yang alami bahwa dengan menahan itu insya Allah berpuasalah. Kalau ternyata puasanya tidak mampu untuk dirimu, berarti puasamu yang KW. Jangan salahkan redaksi hadisnya dong. Ya, ini gagal paham orang di sini. Ya. Jadi banyak orang itu menganggap seperti itu. Ya, gagal paham. Ya. Jadi marilah sebenarnya sekarang kita sikapi dengan dewasa saja kalau ada perbedaan seperti itu. Ya, karena itu kekurangannya kita kadang-kadang. Kalau di Aswa aja saya lihat itu Kiai Haji Muhammad Ramli saja dong yang menandingi dari sekian banyak. Ini harus didalami semua. Ini susahnya kita punya alumnis. Buya Yahya juga. Buya Yahya itu paling santun sekali. Ya, kalau saya lihat-lihat. Tapi yang perlu itu adalah harus ada alumnus Buya Yahya yang muncul gitu. Maksud saya begitu. Tapi kita sama juga, karena yang pertama medianya tidak begitu kemudian keberanian seperti mereka menyampaikan seperti itu, dia tidak butuh untuk demonstrasi, maunya dia bicara aja, bicara sama-sama. Sebenarnya gayanya NU itu kalau saya lihat adalah bicara internal mereka saja, kalau jangan dipublish ya. Nah itu Mereka Ustaz, kalau mereka sudah pernah duduk 2 kali, 3 kali dalam majelis, mereka langsung bisa turun ke masyarakat untuk sampaikan apa yang mereka pahami dan bisa menyalahkan, malah bisa berfatwa. Kalau tidak saya panggilkan menantu ustazku, dia bilang begitu. Jadi Jadi baru 2-3 kali duduk dalam majelis, inilah yang gencar, ini yang mempengaruhi lingkungan di sekelilingnya. Dan itu kita sadari Pak Jayadi bahwa itulah kekurangan kita Muhammadiyah dan NU yang tidak merespon cepat itu. Ya sebenarnya harus mengkantar cepat itu untuk tidak mewarnai. Tapi itulah kita gayanya itu NU sama Muhammadiyah, artinya tidak mau ribut kalau persoalan ibadah yang kayak begitu. Tapi dia merubah mindsetnya orang persoalannya, karena yang muncul cuma 2, haram dan halal. Nah kita itu kalau bicara yang haram itu berhubungan dengan akidah, berhubungan. Kalau muamalah tidak ada itu haram-haram. Karena kenapa? Yang haram kayak seperti kemusyrikan, berhala-berhala kecil, itu juga kemusyrikan kecil, tapi artinya masih bisa ditolerir dengan sistem adat yang ada. Umpamanya biasa kalau baca doa, nah ini untuk ini untuk ini. Sebenarnya itu juga bagian-bagian yang perlu ditelusuri semua kemana arahnya. Padahal yang intinya mereka itu mengambil berkat saja. Tetapi doa itu tidak harus diformulkan dengan bentuk makanan kayak begitu. Intinya cuma berkah saja, harus ada pisang. Nah itulah yang membuat biasa kadang-kadang
Ustaz tidak bisa sah ini doa kalau tidak ada pisangnya, dan pisangnya juga harus dipotong ujungnya supaya. Jadi itu sebenarnya kalau soal pisangnya tidak ada di pengaruhnya, karena pisang itu bukan barang bergerak, barang mau dimakan ini. Jadi karena sudah dibaca doa, jadi itu yang jadi persyaratan. Kadang-kadang di orang tua itu terlalu demonstratif sekali. Tidak boleh baca doa kalau tidak ada pisang, tidak boleh baca doa kalau tidak ada songkolo. Nah itu yang membuat orang kadang-kadang terlalu fokus di persyaratan itu. Padahal doa itu supaya ada berkahnya, ada yang bisa dimakan lah ya pada saat itu, karena hasil kita saja mau makan baca doa, apalagi kalau songkolo Pak. Weh, enak sekali Pak. Ya akademinya, ya apalagi kalau songkol palopo, ada duriannya. Jadi itu persyaratannya. Nah persyaratan yang paling mendasar itu tidak bisa baca doa kecuali ada songkol. Itu yang membuat ya sebenarnya persyaratan terlalu heboh sekali. Saya kira ini saja. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. MC-nya juga kalau sudah keluar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi yang bertanya kan? Habis nih. Ya. Bro, shooting terus bro. Alhamdulillah, demikianlah tadi ceramah agama yang dipaparkan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian kami tutup acara pengajian Refreshing Kalbu di pagi hari ini. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nas, Ustaz Nas, apa di sana kan? Warkopnya gambar. Iya. Salakan job. Allah. Mas deh, yang foto sama kontrol.